Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bu Rita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita bernostalgia sebentar. Nah, apa kabar Ibu Rita dan teman-teman pada hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sedikit tadi nostalgia selama kita berkuliah secara tatap muka. Bagaimana rasanya kuliah online, teman-teman? Apakah enak? Tentu bagi saya tidak enak. Tapi bohong, ya, bercanda. Tentunya kita sangat merindukan suasana kelas, kegaduhan di kelas, merasakan bagaimana ketegangan bertatap muka dengan salah satu dosen tercinta kita. Oke, teman-teman dan Bunda Rita, sebelum memulai kuliah hari ini, mari kita semua bersama-sama berdoa agar pandemi virus corona ini segera hilang, sehingga kita bisa dipertemukan kembali di kampus tercinta. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, terima kasih teman-teman. Mari kita mulai. Let's begin. Enjoy. Sebelum masuk ke dalam teori perkembangan sosial dan moral anak sekolah dasar, yang harus diketahui bahwa anak sekolah dasar berada pada tingkat operasional konkret, yaitu usia 7 sampai 11 atau 12 tahun menurut Dan Piaget. Sedangkan menurut Erikson mengkategorikan tingkat anak usia sekolah dasar berada pada umur 6 sampai 12 tahun. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumah. Bercanda ya guys. Oke, sekarang kita masuk ke dalam teori perkembangan sosial menurut Harlock. Dalam bukunya yang berjudul Perkembangan Anak, Harlock berpendapat bahwa perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Untuk menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, yang diantaranya belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Tuntutan sosial pada perilaku sosial anak juga tergantung dari perbedaan harapan dan tuntutan budaya dalam masyarakat di mana anak berkembang. Sedangkan menurut Robinson, mengartikan sosialisasi sebagai proses yang membimbing anak ke arah perkembangan kepribadian sosial sehingga mampu menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Perkembangan sosial seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial di mana ia berada, baik keluarga,
teman sebaya, guru, dan masyarakat sekitar. Sosialisasi dalam perkembangan sosial anak sangat dipengaruhi oleh proses perlakuan atau bimbingan orang tua terhadap anaknya dalam berbagai aspek kehidupan sosial atau norma-norma kehidupan bermasyarakat, serta mendorong dan memberikan contoh kepada anaknya bagaimana menerapkan norma-norma ini dalam kehidupan sehari-hari. Aspek perkembangan sosial individu ditandai dengan pencapaian kematangan dalam interaksi sosialnya. Bagaimana ia mampu bergaul, beradaptasi dengan lingkungannya, dan menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok. Menurut Samsu Yusuf, melalui proses sosialisasi berupa pergaulan atau hubungan sosial, baik dengan orang tua, anggota keluarga, orang dewasa maupun teman bermainnya, anak usia sekolah dasar mulai mengembangkan bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang diantaranya yang pertama, pembangkangan atau negativisme. Tingkah laku ini terjadi sebagai reaksi terhadap penerapan disiplin atau tuntutan orang tua atau lingkungan yang tidak sesuai dengan kehendak anak. Yang kedua, agresi atau aggression, yaitu perilaku menyerang balik secara fisik, nonverbal, maupun kata-kata atau verbal. Agresi ini merupakan salah satu bentuk reaksi terhadap frustasi atau rasa kecewa karena tidak terpenuhinya kebutuhan dan keinginannya. Yang ketiga, berselisih atau bertengkar. Terjadi apabila seseorang anak merasa tersinggung atau terganggu oleh sikap dan perilaku anak lain, seperti diganggu pada saat mengerjakan sesuatu atau direbut barangnya. Yang keempat, menggoda, yaitu sebagai bentuk lain dari tingkah laku agresif. Menggoda merupakan serangan mental terhadap orang lain dalam bentuk verbal, seperti kata ejekan atau cemoohan, sehingga menimbulkan reaksi marah pada orang yang diserangnya. Kelima, persaingan, yaitu keinginan untuk melebihi orang lain dan selalu dorong atau distimulasi orang lain. Yang keenam, kerjasama, yaitu sikap mau bekerja sama dengan kelompok sebagai bentuk sosialisasi untuk memunculkan rasa empati terhadap sesamanya. Yang ketujuh, tingkah laku berkuasa, yaitu jenis tingkah laku untuk menguasai situasi sosial, mendominasi, atau bersikap bossiness. Yang kedelapan, mementingkan diri sendiri, yaitu sikap egosentris dalam memenuhi keinginannya. Yang kesembilan, simpati, yaitu sikap emosional yang mendorong individu untuk menaruh perhatian terhadap orang lain, mau mendekati atau bekerjasama dengannya. Orang anak dikatakan memiliki perkembangan sosial yang baik apabila memenuhi kriteria perkembangan sebagai berikut. Dilihat dari indikator perubahan yang terjadi dari aspek sosial pada masa kanak-kanak, antara lain, anak semakin mandiri dan mulai menjauh dari orang tua dan keluarga, lebih menekankan pada kebutuhan untuk berteman dan membentuk kelompok dengan sebaya, memiliki kebutuhan yang besar untuk disukai dan diterima oleh teman sebaya, mulai memiliki rasa tanggung jawab, mampu mengidentifikasi dan memahami perasaan sendiri, mampu mengatur perilakunya sendiri, mampu mengembangkan empati pada orang atau teman lain, menjalin dan memelihara hubungan dengan baik. Nah, apakah Anda sebagai kaula muda dan generasi milenial sudahkah mencapai indikator-indikator tersebut? Mari kita tanyakan pada rumput yang bergoyang.
Nggak lucu ternyata. Mari kita lanjut. Harlock sendiri memberikan 4 kriteria sebagai ciri penyesuaian diri yang baik. Yang pertama, melalui sikap dan tingkah laku yang nyata atau over performance yang diperlihatkan anak sesuai dengan norma yang berlaku di dalam kelompoknya. Yang kedua, anak dapat menyesuaikan diri dengan setiap kelompok yang dimasukinya. Yang ketiga, pada penyesuaian diri yang baik, anak memperlihatkan sikap yang menyenangkan terhadap orang lain, mau ikut berpartisipasi, dan dapat menjalankan perannya dengan baik sebagai anggota kelompoknya. Dan yang terakhir, adanya rasa puas dan bahagia karena dapat turut mengambil bagian dalam aktivitas kelompoknya ataupun dalam hubungannya dengan teman atau orang dewasa. Dalam perkembangan sosial anak, terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Dini P. Daeng, di antaranya adanya kesempatan untuk bergaul dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan berbagai usia dan latar belakang. Adanya minat dan motivasi untuk bergaul, adanya bimbingan dan pengajaran dari orang lain yang biasanya menjadi model untuk anak. Dan yang terakhir, adanya kemampuan berkomunikasi yang baik yang dimiliki anak. Sedangkan menurut Harlock, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak diantaranya faktor pengalaman awal yang diterima anak. Pengalaman sosial awal sangat menentukan perilaku kepribadian selanjutnya. Sekolah juga mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi perkembangan sikap sosial anak, karena selama masa pertengahan dan akhir anak-anak di mana menghabiskan waktu bertahun-tahun di sekolah sebagai anggota masyarakat kecil yang harus mengerjakan sejumlah tugas dan mengikuti sejumlah aturan yang membatasi perilaku, perasaan, dan sikap mereka. Oke, next. Yang selanjutnya yaitu implikasi perkembangan sosial. Nah, dalam implikasinya tentunya untuk meningkatkan perkembangan sosial yang baik bagi anak-anak dapat melalui berbagai macam bentuk permainan. Permainan adalah aktivitas yang mendorong perkembangan kognitif anak, di mana dalam bermain memungkinkan anak mempraktikkan kompetensi dan keahlian mereka dengan cara yang rileks. Relax, menyenangkan. Selain itu, ada fungsi dan manfaat bermain bagi anak-anak yang diantaranya yang pertama untuk perkembangan sensori motorik, di mana dalam permainan ada dorongan untuk bergerak. Yang kedua, untuk perkembangan intelektual dan kognitif. Selain bergerak, bermain juga mengandalkan otak untuk menyusun konsep dan pergerakan yang harus dilakukan. Yang ketiga, untuk mengembangkan kreativitas anak dan merupakan media sosialisasi anak. Yang keempat, sebagai media kesadaran diri. Yang kelima, untuk perkembangan moral. Yang keenam, sebagai alat komunikasi dan terapi. Dan yang terakhir, untuk membantu kelancaran belajar dengan kegiatan dalam bentuk permainan yang menyenangkan dan tidak membosankan. Menurut Parton, terdapat beberapa aktivitas bermain yang biasanya dilakukan oleh seorang anak, yang diantaranya bermain non-sosial
atau non-social activity or solitary. Gimana bahasa Inggris? Mantap kan? Nah, di mana individu melakukan aktivitas bermain sendiri tanpa melibatkan orang lain dalam permainannya, atau anak tidak terlibat dengan kegiatan permainan orang lain. Anak cenderung asyik dan khusyuk dengan aktivitas bermainnya. Yang kedua, bermain paralel atau parallel play. Anak bermain dalam lingkungan sosial yang terdiri dari anak-anak yang juga sedang bermain, tetapi anak tidak terlibat dalam kegiatan permainan. Jadi dalam permainan masing-masing bermain sendiri-sendiri dan tidak ada hubungan antara anak satu dengan anak yang lainnya. Masing-masing anak menggunakan daya imajinasi sesuai dengan tema kegiatan bermainnya. Yang ketiga, bermain asosiatif atau associative play. Bermain asosiatif yaitu bermain dengan suatu kegiatan yang ditandai interaksi atau komunikasi, percakapan antara satu anak dengan anak yang lain. Masing-masing dari mereka memerankan tokoh atau role playing untuk melakukan permainan itu. Namun mereka tak berusaha untuk mempengaruhi tujuan permainan dalam kelompok. Yang keempat, bermain kooperatif atau cooperative play. Yang dimaksud dengan bermain kooperatif ialah kegiatan bermain ditandai dengan kerjasama antara satu anak dengan anak yang lain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tema permainan tersebut. Anak-anak dalam melakukan aktivitas bermain sudah saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan bersama. Artinya, anak yang satu bekerja sama dengan anak yang lain dan berbagi peran sesuai dengan kesepakatan bersama. Oke guys, sebelum kita lanjut materi, mari kita rileks sejenak. Widih, bocah lentur banget nih. Digoyang mah. Santuy. Wah, ini nih. Lentur banget dah ini bocah. Santuy. Mantap. Mantap sekali goyang santuy. Goyang apa nih? Aduh, goyang kepala pusing guys. Iya, pusing men, pusing tapi goyang, digoyang bae lah ya, goyang. Nah ini, masih bocil juga ya. Mantul, nantang ini bocil. Awas pinggir balik, awas nyungsep, awas nyungsep, oh enggak jadi nyungsep. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan moral anak sekolah dasar. Menurut Santrok, perkembangan moral berkaitan dengan aturan dan konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia di dalam interaksinya dengan orang lain. Sedangkan menurut Gibbs menyatakan bahwa perkembangan moral merupakan perubahan penalaran, perasaan, dan perilaku tentang standar mengenai benar atau salah. Perkembangan moral memiliki dua dimensi, yaitu
Yang pertama ada dimensi intrapersonal dan yang kedua ada dimensi interpersonal. Dimensi intrapersonal yaitu yang mengatur aktivitas seseorang ketika dia tidak terlibat dalam interaksi sosial. Dan sedangkan dimensi interpersonal yaitu yang mengatur interaksi sosial dan penyelesaian konflik. Pandangan biasa tentang bagaimana penalaran moral anak-anak berkembang. Biasa menyimpulkan bahwa anak-anak berpikir dengan dua cara tentang moralitas, tergantung pada kedewasaan perkembangannya. Yang pertama, heteronomous morality, dan yang kedua ada autonomous morality. Heteronomous morality merupakan tahap perkembangan pertama mulai 4-7 tahun. Anak-anak membayangkan aturan-aturan dan keadilan merupakan sifat-sifat dunia yang tidak boleh diubah, yang lepas dari kendali manusia. Dan sedangkan autonomous morality merupakan tahap perkembangan kedua mulai dari 10 tahun ke atas, di mana anak-anak menjadi sadar bahwa aturan-aturan dan hukum-hukum diciptakan oleh manusia dan dalam menilai suatu tindakan mereka selalu mempertimbangkan maksud, pelaku, dan juga akibat-akibatnya. Sedangkan anak-anak yang berusia 7 hingga sampai 10 tahun berada di dalam keadaan transisi di antara dua tahap. Pandangan Kohlberg tentang bagaimana penalaran moral anak-anak berkembang. Kohlberg tidak memusatkan perhatian pada tingkah laku moral. Artinya apa yang dilakukan oleh seorang individu tidak menjadi pusat pengamatannya, melainkan pertimbangan mereka menunjukkan banyak mengenai kematangan moral. Itulah yang menjadi pusat perhatian oleh Kohlberg. Ada 3 tingkatan penalaran tentang moral, dan setiap tingkatan ada 2 tahapan perkembangan penalaran moral. Untuk tingkatan yang pertama, yaitu ada penalaran moral prakonvensional. Untuk yang kedua ada penalaran konvensional, dan yang ketiga ada penalaran pasca konvensional. Untuk yang pertama ada penalaran prakonvensional yang terdiri dari 2 tahapan. Untuk tahap pertama yaitu ketaatan dan hukuman. Pada tahap ini anak-anak melihat aturan sebagai hal yang tetap dan absolut, sehingga anak-anak bisa mematuhi aturan itu dianggap sebagai hal yang penting karena merupakan sarana untuk menghindari hukuman. Pada tahapan yang kedua ada individualisme dan pertukaran. Pada tahap perkembangan moral ini, anak-anak menjelaskan sudut pandang individu dan menilai tindakan berdasarkan bagaimana mereka melayani kebutuhan individu. Selanjutnya ada penalaran konvensional. Pada tahap ini terdapat juga 2 tahapan. Untuk tahap yang pertama yaitu hubungan interpersonal. Pada tahap perkembangan moral ini difokuskan pada memenuhi harapan dan peran sosial. Ada penekanan pada konformitas, bersikap baik, dan mempertimbangkan bagaimana pilihan mempengaruhi hubungan. Pada tahap kedua yaitu menjaga ketertiban sosial. Pada tahap perkembangan moral ini, orang mulai menganggap masyarakat secara keseluruhan ketika membuat penilaian, di mana fokusnya adalah menjaga hukum dan ketertiban dengan mengikuti aturan, melakukan tugas seseorang, dan menghormati sesama manusia. Untuk penalaran yang terakhir yaitu ada penalaran pasca konvensional. Penalaran ini merupakan tingkatan tertinggi dalam teori Kohlberg dan terdapat juga 2 tahapan. Untuk tahapan yang pertama ada kontrak sosial dan hak perorangan. Pada tahap ini orang mulai memperhitungkan perbedaan nilai, pendapat, dan kepercayaan orang lain. Untuk yang tahap kedua yaitu ada prinsip universal. Pada tahap ini orang mengikuti prinsip-prinsip keadilan yang diinternalisasikan. Perilaku moral. Perilaku moral telah dipengaruhi oleh belajar sosial. Proses penguatan, penghukuman, dan peniruan digunakan untuk menjelaskan perilaku moral anak-anak. Bila anak diberi hadiah atas perilaku yang sesuai dengan aturan dan perjanjian sosial, mereka akan mengulangi perilaku itu.
Kemudian bila model yang berperilaku moral yang diberikan anak-anak, maka dia akan meniru model tersebut. Sedangkan bila anak-anak dihukum atas perilaku yang tidak bermoral, maka perilaku itu akan berkurang, bahkan juga hilang. Akan tetapi hukuman kadang-kadang bisa berefek samping yang berbeda. Maka hukuman tersebut haruslah sangat bijaksana. Harlock menyebutkan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak. Yang pertama yaitu peran hati nurani dan kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah. Sehingga apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan, maka anak dibekali oleh hal itu. Maka disinilah peran hati nurani itulah sangat berfungsi. Untuk yang kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Terus yang ketiga, ada peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang telah disetujui oleh masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Implikasi perkembangan moral. Pendidikan moral menjadi sangat mendasar dan penting karena hubungan antar pendidikan intelektual dengan pendidikan moral secara langsung didasari pada pemahaman bahwa tujuan dari pendidikan moral adalah menghasilkan individu yang otonom, memahami nilai-nilai moral dan memiliki komitmen untuk bertindak konsisten dengan nilai-nilai tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas diri dalam memahami sifat alamiah dan kemurnian serta sifat-sifat baik yang ada dalam diri kita. Pendidikan moral bagi anak SD diharapkan dapat merubah perilaku anak sehingga peserta didik jika sudah dewasa memiliki tanggung jawab, menghargai sesamanya, dan mampu menghadapi tantangan zaman yang cepat berubah. Metode pembelajaran pendidikan moral. Kirschenbaum menjelaskan bahwa pendidikan nilai dan moral yang dilakukan tidak hanya menggunakan strategi tunggal saja, melainkan harus dilakukan secara komprehensif. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan moral mencakup berbagai aspek. Aspek tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Pertama, pendidikan moral harus komprehensif, meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan nilai, mulai dari pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum. Yang kedua, metode yang digunakan dalam pendidikan moral juga harus komprehensif, termasuk di dalamnya penanaman nilai, pemberian teladan, dan penyiapan generasi muda agar dapat mandiri dengan mengajarkan dan memfasilitasi pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab dan keterampilan-keterampilan hidup yang lain. Yang ketiga, pendidikan moral hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan, seperti di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dan upacara-upacara pemberian penghargaan, dan dalam semua aspek kehidupan. Yang keempat, pendidikan moral hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat. Pola asuh dari orang tua adalah sarana untuk mengkomunikasikan nilai-nilai moral pada anak-anak kita. Lewat pola asuh, anak-anak akan merasakan bagaimana suatu nilai diterapkan, bagaimana orang tua bersikap memandang yang baik dan buruk dan sebagainya. Berikut adalah beberapa sikap dan perilaku orang tua yang berkaitan dengan pola asuh. Untuk yang pertama, perlindungan yang berlebihan. Sering tanpa kita sadari, rasa sayang yang berlebih membuat orang tua menjadi pelindung yang sangat berlebih. Apabila perlindungan terlalu berlebih, maka anak akan sangat bergantung dan tidak mandiri. Pembolehan. Ketika sang anak mengajukan suatu permintaan,
Kiranya sikap selektif dari orang tua sangat diperlukan untuk melihat kepentingan dan kebutuhan di balik permintaan tersebut. Akan tetapi, apabila sikap dari orang tua yang ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka akan menghambat kreativitas sang anak dan membuatnya tidak percaya diri. Izin yang berlebihan. Sering orang tua berpikiran bahwa protes atau rengean sang anak kadang sering menjengkelkan dan membuat ribut. Tetapi apabila izin terlalu sering diberikan tanpa alasan dan pertimbangan yang tepat, hal tersebut akan berpengaruh buruk. Sang anak akan cenderung menjadi anak yang egois, maunya selalu dilayani, banyak menuntut, dan berperingai kejam. Yang keempat, ada penolakan tanpa alasan yang bisa membuat anak menjadi bingung. Atas penolakan dengan tidak adanya penjelasan, maka disitulah anak tidak bisa membuatnya untuk belajar.